Oh, itu langsung ngasih kesan yang ini unik gitu ya. Jadi bukan tipikal aroma yang begitu dicium terus langsung, ah, gue tahu. Enggak kayak gitu. Welcome back with me, Adrian Wangi. Broensius dimanapun lo semuanya berada, bersama dengan gue lagi seperti biasa kita akan bahas seputaran wangian. Dan kali ini bukan public reaction. Ya, sesekali buat variasi lah ya. Jadi biar ada sesuatu yang berbeda dari sepanjang perjalanan konten khusus gue tentang public reaction. Memang Adrian Wangi akan selalu menghadirkan konten-konten public reaction untuk kedepannya secara khusus dan fokus. Tapi sesekali gue akan share mengenai parfum-parfum yang lain, baik dari lokal ataupun juga dari luar, apapun parfumnya, secara mereview. Oke? Dan kali ini gue akan mengulas sebuah parfum, atau gue akan share sama lo semuanya sebuah parfum lokal dari kota Jakarta. Dan ini gue dikirimin ya sama brandnya melalui informasi dari seorang reviewer teman gue juga, namanya Om Sony. Thank you very much Om Sony sudah kasih rekomendasi ke gue untuk mendapatkan parfum ini. Thank you very much buat Crave Me yang sudah kirim ke gue untuk parfumnya mereka ini yang varian False to You. Yeah. Yang pertama yang gue pengen share sama lu semuanya, Crave Me yang False to You. Ini adalah konsentratnya Eau de Parfum ya, dan jusnya itu adalah 50 ml. Cukup lah. Kemudian yang gue bisa share sama lu semuanya, ini megangnya enak banget. Lu lihat seperti ini, beneran enak banget. Jadi kayak apa ya, secara kinestetis tuh gue terpuaskan. Secara visual juga gue enak karena simple, cuman putih, terus tulisannya dengan font yang seperti ini. Buat gue pribadi tuh cocok banget karena gue suka yang simple aja. In my mind, simple means elegant. Terus juga botolnya bening kayak gini doangan aja, terus dia nggak neko-neko ya, capsnya juga hitam seperti ini, mengkilat. Udah cukup simple banget. Mau ditaruh ke kantong juga gampang banget, mau taruh di saku juga tinggal taruh aja ya, taruh di tas juga simple. Jadi yes, terpuaskan lah secara kinestetis, secara visual. Yang lainnya untuk apa? Untuk sprayer kita coba aja. Oh, sprayernya juga oke. Jadi kayak menyebar gitu ya. Yang berikutnya lagi adalah untuk sisi scentnya atau aromanya. Kita langsung spray aja ya. Langsung sini aja gua spray ya. Oke. Oh, oke. First impression gue ini, oh itu langsung ngasih kesan yang ini unik gitu ya. Jadi bukan tipikal aroma yang begitu dicium terus langsung, ah, gue tahu. Enggak kayak gitu. Ini tipe parfum yang ketika lu spray di aroma awal tuh, gue itu yakinnya nggak banyak orang tahu ini parfum apaan gitu. Yang gue bisa rasain di opening itu kayak ada aroma medisinnya gitu, kayak pahit-pahit gitu. Gue nggak tahu apa persisnya. Itu kayak aroma yang seperti itu yang gue bisa tangkep ya. Terus juga gue ngerasa kayak ada notes amber, kemudian juga ada kayak ke arah vanilla ya, tapi gue kurang tahu persis karena gue benar-benar tidak membaca atau gue belum tahu notes yang diinformasikan oleh brandnya. Jadi ini kalau seandainya kurang tepat apa segala macam ya mohon dimaklumi ya, karena benar-benar mengandalkan penciuman gue yang apa adanya based on apa yang gue cium langsung saat ini. Kemudian juga ada kayak cedar gitu, itu yang gue bisa rasain ya, sisi woodnya itu dari cedarnya. Dan memang secara olfactory ya, secara scent ini juga gue bisa rasakan ada kayak notes apa tuh namanya, tobacco. Itu mungkin yang membuat ada kesan kayak medicine, karena si tobacco-nya tuh kayak ada buat nuansa aroma yang agak-agak pahit gitu ya. Jadi kesan di awalnya seperti itu, dan di tendangan awal atau di aroma awal tuh udah berasa tuh si tobacco-nya. Kemudian ada lagi notes yang lain yang cukup berasa ya, cukup prominent menurut gue adalah cinnamonnya. Ini di selang beberapa menit setelah gue spray ya, di fase dimana gue buat video ini kecium cinnamonnya, kecium kayu manisnya yang betul-betul kuat ya. Ketika masuk ke fase middle to dry ya, middle to base, ini menjadi jauh lebih nyaman. Sehingga siapapun yang kemudian mencium aroma parfum ini akan
bisa menerimanya. Tapi kalau misalkan di awal banget terus langsung keluar, ini mungkin loh ya, tidak semua penciuman bisa langsung terima. Tapi kalau ketika udah masuk ke mid to base, ini aman banget karena ada sisi-sisi yang sweetnya ya, walaupun nggak terlalu kuat banget. Ada vanilla notes-nya, ada cinnamon notes-nya, terus juga ada tobacco-nya, itu berpadu menjadi satu dan ini menjadi khas menurut gua ya. Dan orang gampang notice. Jadi aroma ini bukan aroma yang ketika dicium orang langsung bisa ngira-ngira ini kayaknya pakai parfum ini deh, ini kayaknya pakai parfum itu deh. Enggak yang kayak gitu. Ini tipe parfum yang orang tuh perlu ngebayangin dulu nih apa ya, terus kemudian baru bisa ngerasain, oh ini kayak ada aroma kayu manisnya dan seterusnya. Jadi itu hal yang unik menurut gua dari False to You yang dari Crave Me ini. Dan ada spicesnya. Gua nggak tahu ini spicesnya apakah dari tobacco-nya, apakah memang ada peculik juga, ada kayak accord leather-nya. Ini benar-benar penciuman gua yang gua bisa rasakan, yang bisa gua share tadi. Ada sweet-nya, kemudian juga ada aromatic-nya, relaxing-nya, kemudian juga ada wood-nya yang jelas, ada spices-nya, ada leathery-nya, ada powdery-nya. Oke, itu dari sisi olfactory-nya atau scent-nya. Jadi ini cukup unik untuk sebuah lokal produk yang gue bisa rasain ya. Dan ini menjadi jawaban buat lo semuanya Broensis yang selama ini kayak semacam boring aja dengan parfum-parfum lokal yang aromanya tuh gitu-gitu aja ya. Mungkin untuk beberapa pihak, beberapa orang akan ngerasa seperti itu. Nah ini bisa menjadi jawaban lo karena sesungguhnya mereka coba nawarin sesuatu yang ada di tengah-tengah kalau menurut gue. Terlalu unik banget enggak, terlalu pleasing banget enggak, jadi tengah-tengah aja. Itu yang gue bisa rasain ya. Masih bisa diterima oleh sebagian besar penciuman orang pada kebanyakannya menurut gue, karena di sini sisi sweetness-nya juga ada walaupun sedikit, tidak terlalu dominan. Kemudian ini kok kayak ngingetin gue sama parfum dari niche fragrance ya. Itu yang gue bisa dapat. Yang ketangkap di pikiran gue itu adalah dari brandnya Xerjoff. Cuman lini yang mana gue kurang tahu persis, tapi rasanya kayak Star Amber gitu kesana ya, mirip-mirip gitu. Crave Me, False to You, oke banget. Ini jawaban banget ya buat lo yang pengen dapetin lokal produk tapi nggak pengen yang itu aja. Menurut gue ini jadi solusinya. Kalau bicara SPL, Sillage Projection and Longevity, gue belum tahu persis karena gue belum coba full wear. Cuman gue menduga wangi-wangi kayak gini nih bisa tahan lama sih ya. Ya mungkin 6-7 jam itu bisa nyampe. Dugaan gue ya kalau tipikal kayak begini. Kemudian juga bicara projection, mungkin durasi 1 jaman masih bisa nangkep 1-2 meteran ya, feeling gue untuk yang model begini. Dan untuk Sillage ya, biasanya kalau yang ada aroma amber itu lebih kuat sih, dia nempelnya tuh kayak wave-nya tuh lebih dapet, lebih nyampe gitu ya. Oke, itu mungkin yang bisa gue share sama lo semuanya Broensis dari brandnya Crave Me yang False to You Eau de Parfum 50ml. Kalau lo tanya ke gue apakah ini worth to buy, gue kurang tahu persis berapa harganya, tapi dugaan gue mungkin sekitar 200 ribuan, 225, 220 mungkin sekitaran segitu ya. Untuk 50ml, botolnya seperti ini, kemudian juga aromanya sedemikian, adanya 220 ribu. Menurut gue untuk sebuah lokal produk yang ini mungkin di-create-nya secara artisan ya, arah-arahnya ya masih worth to buy ya untuk sebuah lokal produk. Walaupun persaingan dengan harga yang sama antara lokal produk juga banyak pilihan, dan walaupun dengan harga yang sama kita juga bisa dapatkan designer yang kelas-kelas dupe and clone. Tapi balik lagi ya, parfum adalah selera, bagaimana kita mengapresiasi dari aroma yang kita cium. Gue pribadi sekarang dengan banyaknya parfum-parfum yang ada, dengan banyaknya aroma-aroma yang ada, gue lebih fokus kepada scent-nya akhirnya dibanding misalkan ngejar ke brandnya. Brandnya menjadi relatif, tapi ketika scent-nya oke, mau dia lokal, mau dia designer, mau dia clone atau mau niche, apapun itu, as long as scent-nya masuk ke gue ya gue menikmatinya. Kalau ditanya ke gue apakah Crave Me False to You ini masuk ke gue? Yes, gue bisa jawab dengan pasti ini masuk ke gue, khususnya kalau gue pakai di sore ke malam hari. Ini masuk banget buat gue kenakan di sesi-sesi yang formal terutamanya, ataupun juga semi formal. Kalau yang casual mungkin gue ada pilihan yang lain dari Crave Me. Gue juga dikirimin vialnya, thank you very much ya. Gue tadi nyobain yang Blue Metin, ini lebih ke aquatic kayak gitu ya, Blue Fragrance. Ada Nuxius yang gue juga bisa rasain. Terus Nuxius enak nih, Nuxius enak ya, ke arah-arah yang sweet vanilla kayak gitu ya, yang ke arah-arah gourmand. Kemudian juga ada Sparkling Lime, ini yang fresh, parah banget freshnya tapi enak gitu ya. Ini juga gue bisa rasain ya. Sekali lagi thank you very much buat Crave Me yang sudah ngasih ke gue untuk parfumnya, untuk gue bisa cobain. Impresi gue yang bisa gue share adalah seperti itu ya. Jadi kalau misalkan lu Broensis lagi cari parfum yang tadi yang gue bilang
pengen lokalan, harganya ekonomis, terus aromanya unusual tapi masih bisa dinikmati, masih bisa dipakai di dalam berbagai macam acara-acara mungkin lo jalanin. Itu menurut gua salah satu yang bisa lo pertimbangkan untuk mencobanya adalah False to You yang Crave Me. Ini gue disclaimer, jadi benar-benar gue sampaikan apa adanya aja. Dan bukan juga karena Om Sony yang merekomendasiin gue ya. Karena Sen itu harus jujur gitu nyampeinnya. Kalau kita ngada-ngada kelihatan deh pokoknya ya. Gue pakai dulu ya. Ini gue lagi olahraga, gue pakai Crave Me dari False to You. Oke. Wih, cakep. Thank you. Don't forget to like, share, and subscribe. Adrian Wangi will be right back. See you. Bye-bye.